Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa sinkronisasi antara Google Classroom dengan Quizzes ya. Ya, Quizzes ini merupakan aplikasi untuk pembuatan soal ya dengan metode games. Jadi lebih fun atau lebih tampilannya lebih bagus daripada soal-soal eh, yang sudah tersedia di Google Classroom ya. Itu bagaimana caranya? Baik, kita simak masing-masing. Pastikan Anda sudah mempunyai Google Classroom ya. Tuh, sudah mempunyai Google Classroom dan mempunyai beberapa kelas di mana kelas tersebut sudah ada muridnya minimal satu ya. Itu bahkan pastikan semua murid sudah masuk ke dalam Google Classroom Bapak Ibu. Pastikan semuanya. Jadi ini ada satu student atau one ya, kemudian ada zero ya, ini berarti belum ada orangnya atau belum ada siswanya di situ. Nah, kali ini saya akan menggunakan yang sudah ada siswanya karena ini simulasi ya. Oke. Nah, pastikan Bapak Ibu mempunyai Google Chrome ya, ini Google Chrome ini ya. Fungsinya nanti kita akan men-setting di situ. Kenapa tidak menggunakan Quizzes yang sudah tersedia di Play Store? Ya karena untuk aplikasinya itu tidak lengkap ternyata. Jadi kita menggunakan Google Chrome saja yang lebih mudah untuk kita browsing atau kita gunakan untuk men-setting sinkron ke Google Classroom. Baik, langsung saja kita buka dulu Chrome. Ya, kita buka Chrome, kita klik quiz ya, quizzes.com Bapak ya, seperti ini quizzes.com. Nah, ya kemudian kita klik enter. Nah, nanti akan masuk ke dashboardnya quizzes.com. Nah, setelah ini bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar ya, tuh silakan klik daftar ya, tuh, atau masuk bila mana sudah terdaftar. Nih ya, masuk ini ya, ada bawah start for free atau masuk jika sudah mempunyai akun. Nah, kalau belum silahkan klik daftar. Kali ini saya akan mencoba klik daftar saja. Nah, ya, daftar dengan Google ya, Bapak Ibu, daftar dengan Google. Kita klik ya. Nanti akan diarahkan ke email ya dengan secara otomatis. Pastikan email yang Bapak Ibu tekan atau pilih di sini email yang digunakan di Google Classroom, jangan email yang lainnya ya. Tuh, email yang digunakan di Google Classroom ya, karena Google Classroom saya itu menggunakan email yang paling atas, jadi saya memilih yang paling atas seperti itu ya. Ini proses untuk pendaftarannya ya, insya Allah tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu ribet ya. Ini sudah terdaftar Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat menu dari quiz.com itu di bagian kiri ya. Ini ada strip 3 ini dekatnya tulisan quiz, ini kita tekan. Nah, sini ada menu temukan quiz, buat quiz, quizku, hasil kelas meme koleksi dan lain sebagainya ya. Tuh, bagaimana cara sinkronisasi ke dalam Google Classroom ke quiz? Caranya kita harus menuju ke akun kelas terlebih dahulu. Ini akun kelas. Kita klik akun kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, bila mana awal baru terdaftar ya, baru daftar belum ada sama sekali, ada tulisan icon ya, yaitu connect ke Google Classroom ya. Perhatikan, ini tidak bisa saya praktekkan, jadi perhatikan connect to Google Classroom. Setelah diklik connect to Google Classroom, menunggu proses selesai, terakhir mengeklik import ya, import Google Classroom. Nah, itu ditekan, kemudian tekan selanjutnya dan simpan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kelas-kelas yang sudah tersedia tadi di sini ya, ini sudah masuk di quizzes tuh ya.
Kenapa ini kelas saya IPA dan TK? Karena belum diperbarui kelas Google. Jadi bila mana bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun ini dan ada siswa yang baru masuk atau kelasnya ada yang baru, silakan klik perbarui kelas Google. Secara otomatis nanti ya akan seperti ini. Nah, tuh. Nah, kemudian kita klik simpan. Ini kelas saya baru tadi lah ini. Jadi sudah baru. Jadi cuma ada 2 kelas yang tadi di Google Classroom, TIK dan TIK kelas 7A. Seperti itu. Ya. Jadi setelah seperti ini sudah sinkron antara Quizzes dan Google Classroom. Ya. Selanjutnya, setelah seperti ini ya kita menuju ke menu lagi. Ya. Kita akan membuat yang namanya buat quiz. Ya, ini buat quiz. Nah, quiz ini kita tujukan ke kelas 7 tadi ya. Jadi saya membuat judul ujian TIK ya. Kelas 7 ya. Tuh. Misal bab 1 ya. Oke, kemudian untuk pilih subjek yang relevan, kalau tidak ada apa namanya pilihan di sini, bisa klik lainnya. Nah, itu harus dipilih, kalau tidak dipilih nanti tidak bisa lanjut. Selanjutnya diklik selanjutnya ya. Oke, kalau seperti ini ya Bapak Ibu jangan bingung, ini tinggal diklik sisi yang putih ya. Nah, biar menunya hilang. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita di sini membuat pertanyaan baru Bapak Ibu. Kalau kita membuat pertanyaan baru, ya ada 2 pilihan. Yang pilihan pertama, buat pertanyaan baru secara manual. Kita bisa menuliskan pertanyaan di sini, jawaban 1, 2, 3, 4 dan tambah dan tinggal memilih jawaban. Nah, itu memilih jawaban yang mana yang benar. Kemudian setelah itu klik simpan. Mengatur berapa detik ini ya, 30 detik untuk satu soal itu. Ini bila manual kita memasukkan soal 1/1 ya. Kan tapi kelebihan dari quizzes ini ya, kita bisa mendapatkan soal-soal yang sudah tersedia di aplikasi quizzes. Bagaimana caranya? Ya, di layar ini tidak ada akun atau pilihan teleport karena modenya adalah mode HP. Nah, kita harus merubah menuju mode desktop. Tuh caranya, di pojok kanan atas itu ada 3 titik itu ya, silakan untuk ditekan, kemudian klik situs desktop ya, ini centang. Nah, dicentang situs desktop tuh. Nah, ternyata kita disuruh untuk menulis lagi yang baru ya, tidak apa-apa. Nah, ujian TIK kelas 7 bab 1 ya. Bila mana untuk setiap kelas itu soalnya beda ya, bisa Bapak Ibu ditulis. Jadi di kelas 7A bab 1, kelas 7B bab 1 seperti itu. Ini tinggal kreativitas dari gurunya masing-masing ya. Jadi kita klik lainnya ya. Tuh. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah dashboard ujian TK kelas 7 bab 1. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu teleportnya ya. Kita tekan teleport ya. Kita lebarkan biar agak lebar. Oke. Di sini kita bisa memilih soal yang sudah tersedia Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Soal yang sudah tersedia di kanan ini bisa kita pilih tuh. Atau kalau kurang cocok, kita bisa mencari di menu yang bagian atas, kita hapus ya, kita hapus. Nah, tuh kita hapus sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya, silakan diketik, atau kalau sudah cocok tinggal dipilih nanti. Soalnya kelas 7 ini kita hapus, saya klik ini go atau
apa namanya, sebelah kanan kan ada tanda apa ini, kayak nah tanda ini. Oke, kembali lagi ya. Oke, ini tanda ini. Nah, itu saya klik itu. Ya, tuh. Jadi otomatis akan mencari soal-soal yang sudah tersedia. Nah, di sini ya saya akan memilih 5 soal saja karena simulasi. Ya, saya memilih soal-soal yang ingin saya tampilkan di ujian TK kelas 7 bab 1 ya. Tuh, kalau cocok silakan dipilih Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Silakan di soalnya Bapak Ibu silakan disentuh ya. Disentuh seperti ini. Nah, ketika disentuh pasti ada yang namanya tombol tambah. Ini tinggal Bapak Ibu tekan tambah. Kalau bahasa di apa, kalau HP-nya berbahasa Inggris itu add ya. Tuh. Kemudian saya milih ini ya. Oke, saya milih ini. Mungkin saya ngambil di yang lainnya ya. Oke. Ambil yang lainnya boleh. Ya. Oke. Udah berapa ya? Oke. Ya. Ya, untuk kembali ke bagaimana kita bisa melihat soal kita, itu kita tinggal mengklik pojok kanan atas. Ini ada tanda panah ke kanan. Ini kita tekan Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kemudian kita bisa melihat soal yang sudah masuk ke dalam dashboard kita. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Tuh ya. Kemudian setelah ini ya, Bapak Ibu bisa mengatur yang namanya ya, ini mengatur yang namanya tambah gambar kuis ya, biar lebih elegan itu. Atau apa namanya, kita atur dulu yang namanya waktunya. Kalau 30 detik terlalu lama mungkin diganti 20 detik. Dan ini sifatnya massal Bapak Ibu ya. Massal itu artinya semuanya berganti 20 detik semua. Tapi kalau setiap soal itu ingin berbeda, ini tinggal Bapak Ibu pilih di masing-masing soal gitu ya. Oke, baik ya. Setelah itu kita tambahkan nilai. Ini kita klik. Nah, kita setting tambahkan nilai ya. Di sini kita bisa menambahkan gambar dari soal ujian itu. Terserah pakai gambar sesuai dengan babnya atau bagaimana, monggo ya. Pastikan bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian karena kelas 7, terus kita klik simpan ya. Secara otomatis nanti seperti ini ya. Oke. Kenapa skor kualitas kuis 7,5? Ini kualitas dari kuis kita karena gambarnya itu belum. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa memilih gambar ya. Tuh. Memilih gambar ya. Yang sudah tersedia di apa namanya, galeri mungkin ya. Nah, oke. Di sini kita simpan. Di gambar kemarin ya, pas saat pembelajaran online. Kalau tidak ada gambar bagaimana? Berarti ya tidak 10/10 ya, 7,5. Apakah mempengaruhi? Ya tidak, insya Allah tidak akan mempengaruhi seperti itu ya. Kalau seperti ini ya sudah selesai ya. Nah, kita tinggal mengeklik kuis selesai pojok kanan atas ya. Jangan sampai lupa mengklik kuis selesai. Ini kita tekan kuis selesai. Oke. Setelah kuis selesai kita lewati aja ya. Ini kita lewati aja, tidak usah dikirimkan atau tidak usah diapakan, kita lewati aja. Oke. Kalau sudah sampai seperti ini berarti sudah jadi ya paket soal ujian TK kelas 7 bab 1.
seperti itu ya. Oke, terus langkah selanjutnya bagaimana? Ya, kita bisa memberikan soal ini secara online ke Google Classroom. Caranya kita tekan play live, ini play live ya, kita tekan play live, kemudian kita masuk ke dalam jendela play live tadi ya. Ujian TK kelas 7B 5 pertanyaan selenggarakan game ya. Kita harus mengirimkan ini ke dalam Google Classroom. Caranya bagaimana? Caranya ya kita tetapkan ke kelas. Nih ya. Nah, kelas mana yang ingin kita bagikan? Pastikan kelas tersebut kelas 7 sesuai dengan judulnya ya. Nah, 7A, 7B atau 7C itu ya. Nah, jadi bisa dipilih Bapak Ibu ya. Dicentang. Ini atau ini ya bisa dicentang. Itu. Pastikan anak sudah masuk ke akun Google Classroom ya. Ya, pastikan semuanya sudah masuk ke Google Classroom anak-anak. Jangan sampai belum, karena kalau belum ya dia tidak bisa masuk ke dalam kuis kita. Seperti itu. Ya. Ini semisal saya satu aja ya, TK kelas 7A. Yang ada siswanya saya TK aja. Oke, kemudian judul tugas ya, judul tugas ujian ya TK kelas 7 bab 1 atau seperti itu. Rinciannya kerjakan soal dengan benar, seperti itu. Dengan kerjakan soal dengan baik dan benar. Oke. Kita tinggal klik selanjutnya. Oke. Setelah terpilih seperti ini ya. Oke. Setelah terpilih seperti ini, kita bisa men-setting ya, yang bagian bawah ada pengaturan umum, peluang siswa, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ya dan sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, sampai bagian pengaturan permainan karena ini sejenis game ya, modelnya seperti game seperti itu ya. Ya, kalau sudah ya, kita tinggal klikkan menugaskan game atau paling bawah sama saja menugaskan game ya. Ketika kita menekan menugaskan game, maka secara otomatis ya tautan atau soal kita ya itu sudah masuk ke dalam Google Classroom. Seperti itu Bapak Ibu, sudah masuk ke dalam Google Classroom. Ya. Google Classroom anak ataupun Google Classroom Bapak Ibu. Nah, yang pastinya anak sudah masuk di Google Classroom dari kuis ini. Tuh ya, kalau anak sudah masuk ke Google Classroom kemudian mengklik tautan kuis ini, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam web ya, web kuis, kemudian mendaftar dulu, memberikan nama, kemudian nanti otomatis dia akan masuk ke dalam sini ya. Nanti akan ada nama-nama di bawah sini siapa yang sudah masuk. Pastikan semuanya sudah masuk. Misalkan dari kelas itu ada 20. Pastikan ada 20 anak yang sudah join ya. Ya. Kalau sudah 20 anak yang sudah join, baru kita klik mulai. Seperti itu. Ya, artinya nanti ujiannya dilaksanakan secara bersamaan. Itu meskipun mereka mengerjakan ada yang cepat, ada yang enggak, tapi waktu mulai pengerjaannya itu bersamaan. Seperti itu. Ya. Untuk simulasi modelnya bagaimana ya untuk untuk koneksi antara kuis di guru dan pengerjaannya di siswa ya, nanti kita sambung ke video yang lainnya ya. Pastikan langkah-langkah ini sudah benar ya. Tuh. Nanti kita bisa melakukan langkah yang selanjutnya. Baik ya, kita anggap ini selesai, kita klik end game pojok kanan atas
Nah, akhiri game. Tuh. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Langkah-langkah untuk membuat soal di Quizizz. Baik, terima kasih. Ya, sampai ketemu di video simulasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.